saya menggunakan box ya, box yang khusus untuk proses pembekaman. Ini standarnya kalau kami dipanggil. Kalau kami dipanggil, standarnya seperti ini, ya. Eh, Soalnya kalau tidak ada seperti ini agak repot juga. Jadi ini standar untuk pembekam-pembekam yang masih home care atau panggilan gitu. Kalau yang sudah punya klinik mungkin tidak seperti ini standarnya. Tapi kenapa saya buat untuk praktek ini dengan seperti ini? Karena sebagian besar di antara alumni kami itu masih beling, bukan keliling, masih home care. Makanya saya gunakan seperti ini. Di dalam box ini, jangan tanya di mana belinya ya, jangan ya. Kalau mau beli banyak di online. Saya juga beli dari online soalnya saya gak jualan. Oke, yang bisa di sini bisa dilihat fungsi boxnya luar biasa ya. Cukup praktis kalau menurut saya. Nah, sini kop bisa muat sampai beberapa set kop bisa muat di sini. Ya. Tapi karena di sini untuk simulasi, maka saya gunakan kop cuma sedikit saja. Cuma sedikit kop saja yang saya gunakan, cuma sekitar 5 kop, dan itu pun mungkin tidak terpakai semuanya. Agak dideketin aja, Bapak. Masih sekitar 5 kop saja yang saya gunakan, ini untuk simulasi saja. Di sini juga bisa untuk simpan pen lancet, bisa simpan hand scalpel, bisturi, kasa, jarum tangan, bahkan jarum pun kalau mau silakan simpan beberapa banyak di sini ya. Ini banyak sekali fungsinya. Yang saya gunakan ini ya untuk proses pembekaman kalau kita home care. Dan yang perlu kita siapkan juga hand pump ya. Hand pumpnya kita harus siapkan karena kalau tidak ada ini kita bagaimana membekam? Gak mungkin kita hisap juga kecuali kalau kita mau membekam dengan metode bekam api yang dibakar. Tapi kalau tidak ya kita gunakan hand pump yang seperti ini. Kop bekam ya, kop bekamnya disiapkan juga. Kemudian minyak herba. Di sini saya menggunakan minyak zaitun. Mungkin kalau Bunda Yuni tahu nih minyak zaitun sering beli yang ini nih. Ya, kalau Bunda Yuni tahu yang ini. Saya gunakan minyak zaitun, tapi tidak terbatas minyak zaitun saja. Kalau misalkan adanya minyak habatus sauda, adanya minyak apa namanya VCO, minyak kelapa, itu boleh-boleh saja. Asalkan minyak kelapa yang murni, bukan minyak kelapa yang digunakan untuk menggoreng, apalagi bekas menggoreng. Kalau bekas menggoreng itu lebih fatal lagi. Menggorengnya menggoreng ikan asin lagi, lebih fatal itu. Yang dibekamnya bukan malah sehat, malah bau asin. Ya. Kemudian pen lancet ya. Pen lancet silakan disiapkan juga. Seperti yang saya bilang, dalam pen lancet itu ada ukuran. Ya. Kita bisa atur kedalaman masuknya lancet ke dalam kulit itu dengan ini. Ya, dengan ini. Bisa atur. Kalau misalkan pengen pengen sedikit segini aja. Tapi kalau ingin lebih banyak masuknya, boleh dipulkan ke bawah. Jadi nanti jarumnya lebih banyak keluarnya gitu. Ya. Ini pen lancet. Dan ini lancetnya, jarumnya. Jarum yang kita gunakan untuk pembekaman itu nomor 21G. Kenapa 21G? Karena jarum nomor 21G itu ujungnya seperti ujung pedang. Jadi ketika melukai kulit ini, itu tidak seperti apa ya, tidak seperti menusuk tapi menggores, ya, seperti menggores saja. Kita gunakan yang 21G. Kalau kita gunakan yang 28G bagaimana? Ya, kalau kita gunakan yang 28G itu terlalu lancip Pak, terlalu runcing. Khawatirnya yang terlukai bukan bagian kulit luar, tapi masuk ke bagian pembuluh darah. Itu bisa berbahaya nanti. Saya juga gunakan hand scalpel ya. Hand scalpel ini nantinya untuk memasang bisturi. Untuk memasang bisturi. Jadi bisturinya nanti kita pasang di sini. Dan bisturinya saya gunakan untuk pembekaman itu nomor 11. Bisturi nomor 11. Ya. Nanti bagaimana cara memasangnya, insya Allah kita akan perlihatkan ya. Jangan lupa, prosedur standar untuk membekam itu kita harus punya masker. Jangan sampai tidak pakai masker. Prosedur standar pembekaman itu harus pakai masker. Soalnya kalau tidak pakai masker, ketika dibuka, kulit orang yang dibekam, itu akan mengeluarkan uap yang kalau kita hisap, itu bisa berbahaya. Pernah ada satu orang trainer ya, yang memang sering lupa pakai masker katanya, bukan sengaja tidak pakai masker.
sering lupa pakai masker, akhirnya dia punya penyakit yang cukup lumayan parah sampai pada Allah sekarang sudah meninggal. Padahal beliau adalah trainer yang sudah punya nama di dunia Tibun Nabawi. Ya. Tapi karena sering lupa tidak menggunakan masker pada saat membekam, akhirnya sering menghisap uap-uap yang keluar dari bagian tubuh yang dibekam. Ya, dengan izin Allah, pada Allah, sekarang beliau sudah berpulang. Kemudian sarung tangan. Ya. Sarung tangan, gunakan sarung tangan yang sekali pakai ya. Gunakan sarung tangan yang sekali pakai. Kenapa? Karena ini nantinya kan terkena kontaminasi darah. Terkena kontaminasi darah. Jadi kalau kita cuci lagi itu tidak akan bersih seperti semula. Makanya gunakan saja yang sekali pakai. Dan harganya pun kalau yang sekali pakai lebih murah, Pak, Bu. Kalau sekali pakai itu lebih murah. Dan untuk pembersihan darah, saya menggunakan kasa. Saya menggunakan kasa steril untuk pembersihan darah. Kenapa kasa steril? Soalnya kalau tisu itu masih mengandung pemutih. Ya. Kalau tisu itu masih ada yang mengandung pemutih. Dan kalau sudah terlalu sering terkena ke kulit, itu khawatirnya nanti si pemutihnya itu masuk ke dalam permukaan kulit mengakibatkan kanker kulit. Jadi saya untuk perlukaan saya menggunakan kasa steril. Untuk perlukaan menggunakan kasa steril dan untuk mengelap di luar luka saya menggunakan tisu. Makanya dua-duanya saya pakai.